warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apakah Anda bahagia hari ini? Semoga kalian semua selalu bahagia. Sudah makan malam belum? Sekarang menjelang maghrib, hujan rinai-rinai, perut lapar. Enaknya makan apa ya? Oke. Tara, makan apa ini? Anget, wangi, ya. Jadi hari ini kita makan empek-empek, tapi bukan empek-empek ikan. Pempek apa ya? Pempek pistel atau pempek pastel. Apa itu pempek pastel atau pempek pistel? Oke, kita sering makan pempek, baik itu orang Palembang, Sumatera Selatan yang tinggal di Palembang atau yang tersebar di seluruh Nusantara dan belahan dunia. Namun kadang kita tidak tahu sejarahnya empek-empek. Oke, sekilas kita baca dulu dari Wikipedia sejarahnya empek-empek ya. Jadi pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617 seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah perakitan tepian Sungai Musi merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik. Hanya sebatas digoreng dan dipindang. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualannya dipanggil dengan sebutan pek apek, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empek-empek atau pempek. Akan tetapi cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut karena beberapa bagian kisah ini kurang tepat dengan kronologi sejarah. Misalnya singkong sebagai bahan tepung tapioka baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16. Sementara bangsa Tionghoa telah menghuni Palembang sekurang-kurangnya sejak masa Sriwijaya. Selain itu, velosipede atau sepeda baru dikenal di Prancis dan Jerman pada abad ke-18. Sultan Mahmud Badarudin pun baru dilahirkan pada tahun 1767. Meskipun demikian, mungkin pempek merupakan adaptasi dari makanan olahan ikan Tionghoa seperti bakso ikan, kekian, ataupun hohiang. Asal mula pempek memang berasal dari Palembang, namun sejarah asal mula hidangan ini kurang jelas. Dongeng tradisional mengaitkannya dengan pengaruh kuliner Tionghoa. Akan tetapi sebagian sejarawan menyebutkan bahwa pempek mungkin berasal dari makanan kuno yang disebut kelesan. Makanan kukus yang dibuat dari campuran adonan sagu dan daging ikan dan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada kurun abad ke-7 Masehi. Tepung sagu didapatkan dari pati batang pohon rumbia atau enau. Oke, ada macam-macam pempek. Nah, di sini ada yang mengulas pempek pistel. Nah, pempek pistel itu apa? Jadi pistel atau terkadang disebut pempek pastel berisi daging pepaya muda yang diparut dan dimasak dengan santan.
Dari tingkat kesulitan, pempek pistal termasuk pempek yang mudah dibuat, apalagi jika Anda sudah terbiasa dalam membuat pempek telur kecil atau kapal selam. Pempek ini juga sangat jarang dijumpai dalam berbagai perhelatan acara. Bahkan banyak toko pempek yang tidak menjual pempek yang satu ini. Salah satu kendala yang dihadapi adalah bahan yang tidak mudah didapat. Kalau di perkotaan agak susah ya cari pistal pepaya muda. Dan peminatnya kebanyakan anak-anak sehingga membuat bahannya hanya terpakai sedikit dan tidak bisa disimpan karena cepat rusak. Pempek kates atau pempek pistal atau banyak orang yang tidak tahu sebabnya kenapa penyebutan pistal ada banyak. Maksudnya banyak orang yang nggak tahu sebabnya kenapa disebut pempek pistal. Salah satu penyebutannya adalah pempek kates. Sebagai informasi, kates adalah bahasa yang dipakai di Palembang untuk menyebut buah pepaya. Nah, jadi sudah jelas bukan? Pempek kates maksudnya adalah pempek isi pepaya muda. Jadi jangan bingung lagi ya, dia bisa disebut pempek pistal, pempek pastel, pempek kates. Intinya isinya pepaya muda yang diparut dan dikasih bumbu, dimasukkan, dan bentuknya seperti ini. Ini saya sebut dengan pempek pistal gembul karena dia masaknya pinter. Bunda Betty ini tangannya beda ya masak, dia gembul-gembul gitu. 1000, besar, murah, enak, bersih, mantap. Mari kita makan. Minum dulu ya. Satu harganya Rp1.000. Kita cicip ya rasanya. Dan pempek pistalnya, katesnya itu atau pepaya mudanya itu terasa ada bumbunya. Biasanya kalau yang harga 1000-an orang jual sembarangan, nggak ada rasanya, asal digongseng sebentar aja dimasukin. Kalau ini mateng, terus ada bumbunya, rasa bumbunya, bawang putihnya gitu. Biasanya kalau yang dijual di luaran itu, kalau yang terasa bumbunya enak, itu biasa dijual 3.000, apalagi yang sudah terkenal itu. Tapi biasanya yang harga 4.000 itu dikasih ikan juga ininya pempeknya. Tapi ini termasuk enak dan murah. Walaupun tanpa suka, dimakan seperti ini saja udah enak karena dia pempeknya berasa dan pepaya mudanya juga ada rasanya, apalagi ditambah cuka ya nanti ya. Jenis pempek ini enaknya bikin langsung goreng. Ini bikin langsung goreng, jadi enak. Jadi kalau bikinnya hari ini, gorengnya besok udah nggak enak lagi, udah basi, baik pepayanya maupun adonannya, karena nggak pakai ikan juga.
Sekarang kita makan pakai cuka. Nggak, dia pakai wadah yang besar. Biasa kan cuka itu pakai mangkok kecil gitu, susah. Kayak gini besar kan enak. Saya sukanya direndam, kalau pakai cuka agak direndam agak lama gitu kan, jadi dia medok, cukanya nyerap. 1.000 rupiah, murah ya, enak. Cicip cukanya, pedas. Ini untuk ukuran 1.000 rupiah, cukanya enak. Mantap. Ini belinya seperti biasa di warung langganan saya, yaitu warung Bunda Betty, yang masakannya enak, murah, banyak, besar. Kalau kalian nonton video saya itu ada yang tahu bunting yang gede banget dan enak itu di situ. Dingin, lapar. Makan pepes teranget, mantap. Isi pistelnya itu banyak. Jadi kita makan sayur juga dan bikin kenyang. Makan 3 pistel udah kenyang.
Seperti yang pernah saya bilang bahwa saya itu bukan tipe yang bisa ngabisin langsung banyak, tapi saya itu orang yang berproses step by step. Ini nanti habis, tapi nanti turunin dulu yang ini, nanti sambil baca buku atau kerja ambil lagi, seperti itu. Jadi maafkanlah ya, saya nggak bisa jadi food vlogger yang mukbang yang langsung habis banyak gitu, karena perut saya nggak bisa menampung itu. Oke, terima kasih. Sebentar lagi azan maghrib. Mari kita sholat maghrib bagi yang menjalankan atau menunaikan ibadah sholat maghrib, dan selamat beristirahat dan aktivitas. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.